Like that, don't you? Feel the same way, so you're playing hard to get in your guy ways. Film dibuka dengan scene Ellison yang sedang berbicara di depan kamera. Nampak dia dan teman-temannya sedang membuat sebuah dokumentasi tentang kehidupan mereka. Ellison dan teman-temannya adalah sekumpulan anak muda dari keluarga kaya yang sedang mencari jati diri. Saat itu mereka memilih untuk mengadopsi gaya hidup komunitas hip hop. Di budaya barat, gaya hidup hip hop terkenal dengan pesta dan penyalahgunaan daun terlarang. Di tempat mereka nongkrong juga terdapat kelompok hip hop lain yang terlihat tidak suka dengan keberadaan Ellison dan teman-temannya, dan akhirnya mereka pun terlibat perseteruan antar kelompok yang dimenangkan oleh sang tokoh utama beserta gerombolannya. Seketika kekacauan itu berakhir dengan datangnya pihak berwajib. Malamnya, Eric sang juru kamera mengadakan pesta di rumahnya. Nampak Ellison dan pacarnya Toby juga hadir di tempat itu. Tak ketinggalan Emily yang merupakan sahabat karib dari Ellison. Di sebuah mobil yang terparkir di kawasan sepi, Ellison dan Toby terlihat sedang asik memadu kasih. Ellison pun tanpa ragu melahap permen hidup kepunyaan Toby. Eric yang selalu standby dengan kameranya merekam obrolan Emily tentang kehidupan Ellison yang kesepian karena kedua orang tuanya terlalu sibuk bekerja. Selesai berpesta malam itu, Ellison menginap di rumah Emily. Paginya, sewaktu pulang ke rumah, Ellison kembali murung karena sudah ditinggal bekerja oleh orang tuanya. Kehidupannya nampak berbanding terbalik dengan kehangatan keluarga Emily. Ayah Ellison mengajak putrinya itu untuk makan siang bersama di kantornya. Nampak sang ayah sedang meminta pendapat Ellison tentang kehidupan pernikahannya. Ellison dengan tegas bilang kalau ayahnya harus bertahan dengan hubungan itu, dan selalu mengikuti konseling pernikahan. Untuk menghilangkan stresnya, Ellison beserta Toby, Emily, dan pacarnya Sam berkendara menuju pinggiran kota, menikmati kehidupan malam di sana. Perjalanan mereka ke sana ternyata bukan hanya untuk sekedar nyari angin, namun juga untuk membeli daun terlarang yang nantinya akan mereka nikmati bersama-sama. Dan tibalah mereka di sebuah gang kecil yang terdapat sekelompok orang lagi nongkrong. Salah seorang dari mereka yang bernama Hector pun mendekat ke mobil Toby, dan sepertinya sudah sangat paham apa yang diinginkan oleh para remaja itu. Dengan proses yang cukup singkat, terjadilah barter antara mereka. Toby merasa ada yang janggal pada barang yang Hector berikan. Barang yang dia inginkan tidak sesuai dengan takaran semestinya, padahal dia sudah mengeluarkan uang cukup besar untuk itu. Tanpa takut, dia menghampiri Hector yang masih belum jauh dari tempat transaksi tadi, dan langsung komplain mengenai barang yang baru saja pria itu berikan. Tapi nampaknya Hector bukan tipe penjual yang siap menerima protes dari pelanggan. Sontak dia mengeluarkan senjata dan mengacungkannya ke kepala Toby. Toby yang hanya bermodal nekat pun terkencing-kencing diperlakukan seperti itu. Kemudian datanglah Ellison yang memohon kepada Hector untuk melepaskan pacarnya. Di kampus, Toby dengan muka tebalnya bilang ke Ellison kalau dia baik-baik saja dan akan membalas perbuatan Hector kemarin malam. Ellison tahu benar kalau Toby hanya ngebacot aja pun cuma melarang sekedarnya. Di sebuah bar, Emily dan dua temannya tertawa jahil melihat Ellison yang sedang merayu seorang pria tua kaya. Toilet bar pun jadi saksi sekumpulan pemudi itu sedang play di bawah pengaruh obat-obatan. Ternyata petualangan gadis-gadis itu tidak berhenti sampai di sana. Mereka nekat pergi ke basecamp Hector hanya untuk sekedar mencari tantangan. Meskipun sempat sinis dengan kedatangan Ellison dan gadis lainnya, Hector beserta komplotannya ternyata memiliki naluri yang tajam pada gadis cantik dan seksi. Tanpa basa-basi, mereka pun mengajak para gadis itu untuk ikut serta dalam memeriahkan pesta mereka. Ellison dan teman-temannya dengan mudah ngeblend dengan crowded di pesta itu. Mereka pun berpencar mencari kesenangan masing-masing. Emily yang mulai rese karena mabuk pun akhirnya mau tak mau membuat gadis-gadis itu pamit pulang pada Hector. Sebelum Ellison pergi, Hector sempat mengundangnya untuk hadir ke pesta ronde kedua di sebuah motel. Ellison pun cuma senyum-senyum saja atas undangan pria yang baru dikenalnya itu. Suatu hari di rumah Ellison, nampak sang tuan rumah sedang diwawancarai oleh Eric yang seperti biasa selalu membawa kameranya. Melihat Eric yang pintar dan pendiam, Ellison pun mulai menggoda sisi jantan pemuda itu. Ellison mulai berpose menantang di hadapan sorot kamera Eric, bahkan sampai memperlihatkan butiran kacang di dadanya. Tapi sepertinya Eric merupakan pria yang kuat iman. Dengan tegas ia menolak hasutan dari teman wanitanya itu, dan berujar kalau Ellison hanya kesepian sehingga nekat mencari kasih sayang dengan sembarang orang.
Ucapan dari Eric itu sepertinya cukup mengena di hati Ellison. Dengan berpakaian ala hip hop, dia pun berangkat ke pinggiran kota untuk sekedar cuci mata. Entah sengaja atau tidak, dia bertemu dengan Hector yang saat itu sedang berada di kawasan tersebut. Mereka berbincang ringan seputar kehidupan gelap Hector di sana. Malam pun semakin larut. Di pinggir jalan, Hector kembali melanjutkan obrolan tentang kawasan tempat tinggalnya, yang selalu didatangi oleh segala kalangan untuk membeli obat-obatan. Tiba-tiba datang beberapa mobil polisi yang mengadakan sidak di tempat itu. Ellison yang belum cukup umur akhirnya dibawa paksa oleh polisi untuk dimintai keterangan. Setelah dijemput oleh orang tuanya dari kantor polisi, Ellison pun diomeli oleh ayahnya. Gadis malang itu beralasan kalau dia bosan dengan kehidupannya sekarang. Di depan kamera Eric, Ellison curhat tentang kehidupan percintaannya dengan Toby. Dia merasa kalau sebenarnya hubungannya dengan pria itu hanya sekedar permainan saja, tanpa ada rasa cinta. Suatu malam saat sedang fly dengan Ellison, Emily mengutarakan niatnya untuk kembali berkunjung ke pinggiran kota. Ellison yang menyukai tantangan pun dengan segera mengamini niat itu. Sebenarnya kehidupan Hector di lingkungan keluarga juga nampak normal seperti orang pada umumnya. Dia juga menyempatkan diri berkumpul di perjamuan keluarganya. Singkat cerita, Ellison dan Emily datang ke sebuah motel yang sering dipakai oleh Hector dan komplotannya untuk nongkrong. Kepribadian kedua gadis yang easygoing itu membuat mereka dengan mudah membaur dengan orang-orang di sana. Secara mengejutkan, Ellison dan Emily mengutarakan niat mereka untuk bergabung dengan kelompok Hector. Teman-teman Hector pun kaget atas keinginan itu, karena mana ada cewek dengan latar belakang keluarga kaya seperti Ellison dan Emily mau ikut ke dalam kelompok yang syarat kriminalitas. Namun melihat ada suatu hal menguntungkan yang bisa diambil dari kedua gadis muda itu, akhirnya mereka pun mengajukan syarat, yaitu Ellison dan Emily harus mau mantap-mantap dengan mereka, dan jumlah pria yang bisa ikut dalam ajang mantap-mantap itu ditentukan oleh jumlah dadu yang keluar. Anehnya kedua gadis itu nampak tak gentar dengan persyaratan yang diajukan. Ellison cukup beruntung karena dadu yang dilemparnya menunjukkan satu buah lingkaran, dan tanpa ragu dia menunjuk Hector sebagai teman bermainnya. Sedangkan bagi Emily, entah keberuntungan atau sedang sial, dia mendapatkan 3 lingkaran di dadunya. Namun dia nampak tak keberatan dengan hasil tersebut. Di dalam kamar yang sama, Ellison dan Emily pun mulai menjalankan misi mereka untuk bisa menjadi anggota kelompok Hector. Di tengah kecupan Hector, rasa ragu terlintas di benak Ellison. Sontak dia memohon pada pria itu untuk menghentikan aktivitas tersebut. Ellison juga mengajak Emily yang sedang asik untuk pulang, tapi sahabatnya itu menolak dan berkeras untuk melanjutkan misinya. Bahkan dia mengajak serta Hector yang sedang kesal untuk sekalian bersenang-senang dengannya. Karena dianggap pengganggu, Ellison pun diusir dari kamar itu. Akhirnya Emily harus menghadapi 3 pria sekaligus di ranjang. Karena adanya tindakan kasar dari salah seorang pria, Emily berteriak pada mereka untuk berhenti. Mendengar sahabatnya memerlukan pertolongan, Ellison pun bergegas melindungi Emily. Dengan sumpah serapah, Hector dan teman-temannya keluar dari kamar itu. Keesokan harinya tak terlihat sosok Emily di kampus. Meskipun kepikiran dengan kondisi sahabatnya, Ellison yang memang berotak encer secara tepat mampu menjawab pertanyaan yang dilontarkan dosennya saat dia sedang melamun. Karena teleponnya juga tak direspon oleh Emily, Ellison pun berinisiatif untuk mendatangi markas Hector dan meminta penjelasan tentang apa yang telah mereka perbuat pada Emily kemarin malam. Namun usaha itu hanya sia-sia karena di sana dia dan Hector hanya beradu argumen tentang siapa yang salah. Di kantor polisi, ternyata Emily dan keluarga telah melaporkan Hector atas tindakan pelecehan kemarin malam. Kabar peristiwa di motel pun sampai ke telinga Toby, dan dia langsung memojokkan sang pacar. Ellison yang lagi gak mood nampak gusar oleh tudingan Toby. Dengan kesal, Toby bilang kalau Ellison telah dikeluarkan dari kelompok hip-hop besutannya. Polisi meminta keterangan dari Ellison, dan dari penuturan gadis itu pula, akhirnya pihak berwajib meringkus Hector di kediamannya. Salah seorang dari komplotan Hector membeberkan kalau Hector ditangkap karena laporan dari gadis-gadis asing yang pernah berkunjung ke markas mereka, dan akhirnya komplotan itu berniat untuk melenyapkan Ellison dan Emily. Di tempat lain, mendengar kabar buruk tentang Emily, sontak Toby, Sam, dan seorang teman mereka nampak bersiap-siap untuk pergi dengan membawa senjata. Hari itu mereka berencana untuk melenyapkan komplotan Hector. Naas bagi komplotan Hector, saat mereka sedang mencari tempat tinggal Ellison dan Emily, pihak berwajib sudah lebih dulu meringkus mereka. Polisi curiga dengan penampilan para pria itu, dan ditambah pengakuan konyol kalau mereka sedang tersesat di kawasan itu. Ellison mendapat kabar dari Eric tentang niat Toby dan teman-temannya untuk menyerang markas Hector. Sontak Ellison langsung menghubungi Toby guna mencegah malapetaka yang akan segera terjadi. Tapi Toby nampak tak mau tahu dan tetap melanjutkan niatan mereka.
Allison pun berinisiatif untuk pergi ke rumah Emily dan menjelaskan fakta sebenarnya pada orang tua sahabatnya itu. Allison jujur kalau Emily tidaklah dilecehkan oleh Hector. Mereka datang ke tempat itu adalah atas kemauan mereka sendiri, dan hubungan mantap-mantap yang terjadi juga atas suka sama suka. Emily yang malu telah berbohong dengan isak tangis langsung pergi meninggalkan orang tuanya dan Allison. Bak pahlawan kesiangan, Toby dan teman-temannya mendobrak masuk ke kamar motel. Namun di dalam kamar hanya terdapat ibu-ibu dan bayi yang memang sedang menyewa kamar tersebut. Dengan gusar, Toby pun mengajak teman-temannya untuk cabut. Emily yang frustrasi mengurung diri di kamar mandi. Dengan menggunakan silet dan obat-obatan, Emily mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun Allison tahu benar sifat dari sahabatnya itu. Dia yakin kalau sebenarnya Emily takut untuk berbuat nekat, sehingga dia mengajak Emily bercanda dan pada akhirnya Emily pun membatalkan niat buruk itu. Di perempatan jalan, mobil Toby berpapasan dengan komplotan Hector yang baru saja dilepaskan oleh polisi, dan terjadilah adu tembak di antara dua kelompok itu sebagai scene penutup film ini. Sesuai dengan alur cerita film ini, maka makna yang bisa diambil adalah remaja tetaplah remaja, suatu masa di mana jati diri mereka terbentuk sedemikian rupa. Baik dan buruk hasil dari pencarian tersebut tergantung dari pola pikir dan lingkungan sekitarnya. Maka kita yang mungkin bertindak sebagai orang dewasa sudah sepatutnya untuk menuntun mereka berjalan ke arah yang baik.